خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuqu hamdal hamidin min ibadihi wa syukra syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, alladzi qala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang sami-sami kaula panjenengan muliaken para habaib, anak putu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para masyayikh, para asatid, penerus perjuangan, penyambung lidah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'abud ingkang sampun nyampaiaken kajian fikih. Ugi panjenenganipun Yai Sabik Abdurrahman, panjenenganipun Ustaz Asrofi, Ustaz Soleh saking Blitar, dan khususipun panjenenganipun ingkang berbahagia datang dalu menika ingkang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengekspresikan rasa syukurnya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu dapat melaksanakan akad nikah untuk putranya. Yang mugi-mugi harapannya mudah-mudahan Allah jadikan pernikahan ini pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan marhaba kedua mempelai sebagai mempelai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pernikahannya betul-betul sebagai wujud pengikutan terhadap baginda Nabi Muhammad sehingga mendapatkan cinta daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Panjenenganipun Bapak Haji Suryat sekeluarga dan para hadirin, para hadirat jamaah Jalsatul Itsnin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, dari malam ke malam, dari hari ke hari kita dapat dikumpulkan di majelis-majelis ilmu yang dimana majelis-majelis ilmu ini adalah musalsalatun akhdu asanidihim, bersambung pengambilan sanad dari sanad ke sanad, dari guru ke guru sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebuah bekal untuk kita untuk dekat kepada baginda Rasul Muhammad dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang di majelis yang di sini ada hiasan-hiasan pernikahan, rasanya tidak pantas kalau tidak membahas sedikit masalah apa? Nikah. Pernikahan. Yang ini merupakan satu tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman termasuk daripada tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan daripada kalian, daripada jenis kalian menungso niku berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Untuk litaskunu ilaiha, agar supaya tumbuh di dalam hatinya rasa sakinah, ketenangan yang Allah berikan. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada kasih sayang yang Allah berikan ketika sambung antara satu dan yang lainnya. Bisa jadi dahulu adalah orang yang tidak saling mengenal, tidak ada rasa sedikit pun. Tapi begitu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan pernikahan, akan tumbuh rasa yang luar biasa yang disebut dengan al-mahabbah, rahmah, mawaddah, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Orang yang mau berfikir akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanda kebesaran Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini adalah satu hal bentuk ibadah. Artinya ibadah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau mungkin dahulu di selain daripada agama Islam, mereka pembesar-pembesar daripada penganut agama itu malah justru meninggalkan pernikahan. Yang ada malah terjerumus kepada sebuah perzinahan. Betul? Tuh lihat bagaimana biarawati, tuh lihat bagaimana gak ada yang nikah. Buddha juga demikian. Tapi di dalam Islam berbeda. Dijadikan sebuah momentum ibadah. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang dimana menjadi sebuah ladang. Dari sebab itu kemudian timbullah sebab-sebab akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, fadlul muta'ahil, keutamaan bagi orang yang mau menikah sing sampun keluarga, itu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak menikah. Fadlul muta'ahil alal azib, bagi mengalahkan daripada orang yang joko, yang bujangan, tidak mau menikah. Itu ada keutamaan yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan kafadlil mujahid, sebagaimana ini orang yang menikah itu sama halnya memiliki satu fadilah yang dimiliki oleh para orang-orang yang mujahid. Mujahidin fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, alal ghaid, yang mengalahkan orang yang duduk, yang tidak mau keluar rumah untuk berperang di jalan Allah. Hebat. Hebat. Prasangka yang demikian ini harus kita tumbuhkan agar supaya kita menikah itu betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang menikah tidak pernah berpikir yang demikian ini, sehingga tidak ada perbedaannya pernikahannya dia dengan perkawinan kambing, antara kambing satu dengan kambing yang lain. Kalau berpikirnya hanya dari sisi biologis, kenikmatan sementara itu, maka apa bedanya dengan kambing? Tapi begitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan menjadi syiar, yaitu sebuah pernikahan ini, maka di situ dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa. Contohnya bagaimana? Warak'atani, dan 2 rakaat minal muta'ahil, yang dilakukan dari orang yang berkeluarga, yang memiliki istri. Ini 2 rakaat sampean iki lho, Pak. Sing gadah istri, sing gadah keluarga niki. Khairun min 82.
lebih utama daripada 82 rakaah minal mu'tazib, daripada orang yang tidak menikah. Lu ini ladang. Ladang yang luar biasa. Makanya moga-moga niki putranipun Haji Suryan niki bagus niatnya, lajeng kemudian panen. Allahumma amin. Perlu ditanamkan niat dalam pernikahan. Makanya sahabat-sahabat jalsah itu ketika izin mau nikah, saya hampir pasti saya kasih syarat, boleh kamu menikah tapi kasih dulu sini. Mana niat-niat kamu menikah? Niatmu apa? Bingung lah, niatin apa? Lah pikiran dewi. Lah awakmu ki arep nglakoni ibadah iki niatmu apa? Kok gek niatmu ki mung seneng-seneng tok, niatmu apa? Coba tulis. Kasihkan ke saya. Nggih, kula nek ningali kadang-kadang yo guyu-guyu barang, Pak. Macam-macam jawabannya nggih. Nggih. Ya niate macam-macam, ya ono sing bener, ono sing salah, tapi niatine apik wis bener kabeh. Sing penting purun apa? Nikah dan disertai dengan niat, ngoten lho. Ditulis niate. Pinten be paling enggak wis 17 wae padha karo rakaat salat. Nah. Hah? Kula panjenengan lek di total dari salat yang dikerjakan kan 17 rakaat nggih. Pun ditulis paling enggak 17. Lah iso ya 150 lah. Loh Habib Sa'ad Al-Aidrus niku mengutipkan di dalam satu kitab, yang menuliskan dalam satu kitabnya itu banyak sekali, puluhan bahkan ratusan daripada niat untuk menikah. Loh kenapa, apa pentingnya menikah ketika kita itu melaksanakan pernikahan? Niat untuk menikah ini apa pentingnya? Bukankah kita itu pernah mendengar dan mengangan-angan apa yang dikatakan daripada Imam Al-Junaid, yang beliau mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang mau membuka pada dirinya untuk satu pintu niat kebaikan, fatahallah alaih, Allah akan bukakan untuknya sab'ina abwaban min abwabit taufik, 70 dari pintu taufiknya Allah, pintu pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirkan kau akan bisa melaksanakan atau tidak, sing penting akhirnya niat. Dengan kau memperbanyak niat, dari situ Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu pertolongannya untukmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang kerap terjadi di tengah masyarakat kita. Lupa mereka ketika melaksanakan pernikahan akan niat-niat yang salehah. Padahal di situ Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pertolongannya. Akhirnya apa? Yang terjadi karena minimnya niat yang baik, di tengah perjalanan dia akan gagal untuk membangun mahligai percintaan ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang paling utama adalah ittiba' li Rasulillah, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Ini adalah syariat Rasulullah. Ini adalah satu hal yang dapat menurunkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau pengen menuju kepada Allah, saumpama wis kula niku pengen fokus ibadah, pengen sampai datang Gusti Allah. Saya kalau menikah nantinya akan terhalang untuk dapat itu semuanya. Biarkan saya ini perjaka tua. Sing penting celak kali Gusti Allah dul. Ngene lho. Awakmu ki lek pengen sampai kali Gusti Allah, lek gak mengikuti Kanjeng Nabi niku kabeh terbuntukan jalannya. Lho, koyok sampai niku disasarne Google Map niku lho. Tahu ora rasane piye? Uber-uberan waktu sasar Google Map, kuburan, la haula wala masduda. Maka dalam dikatakan kullu turuq ilallah subhanahu wa ta'ala, kullu turuq al-musil ilallah subhanahu wa ta'ala, semua bentuk jalan yang akan menyampaikan seorang hamba untuk dapat dekat dengan Allah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masdudatun, semuanya buntu, gak ada dalane. Lalu yang ada jalannya bagaimana? Illa maniktafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang di situ menapaki tapak tilas apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbuka lebar, kau akan sampai sebagaimana Nabi Muhammad sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini gak usah alasan, dikai alasan.
Alasannya macam-macam, mau ninggalin nikah macam-macam. Sepuh-sepuh gak nikah niku macam-macam alasannya nggih. Sing niki kula udari titik-titik. Riyen di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam niku pernah satu rahtun anna rahtan minas sahabah dhahabu ila buyutin nabi. Kelompok sak gerombolan wong ngoten dari sahabat mendatangi rumah-rumah Nabi, goleki Kanjeng Nabi nanti to. Tujuannya apa? Yas'aluna azwajahu an ibadatihi. Golek-golek roh piye to ibadahe Nabi niku roh. Kaya napa sakjane. Artinya apa? Mereka itu telah menyaksikan bagaimana keindahan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar rumahnya. Saumpama sampean iki ningali kula. Sing sampean ruwi lek kula pas nang masjid kaya napa, lek nang majelis kaya napa. Apa roh sampean kula pas nang kamar mlungker niku. Kan enggak tahu. Bagaimana kondisi saya dengan istri, dengan anak, dengan keluarga saya, kan mungkin tidak banyak yang tahu, betul? Betul? Lah para sahabat ini sudah tahu bagaimana keindahan ibadah Nabi Muhammad, keistimewaan Rasulullah, kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad. Tapi kan tidak tahu bagaimana yang ada dalam kamar Nabi Muhammad, bagaimana dalam rumah Nabi Muhammad, di bawah atap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kepo luar biasa, pengen roh koyok nopo sih Kanjeng Nabi, kan sempurnanya luar biasa, pengen teruh. Mbok menawa koyok nopo sih? Bodong goleki bojo-bojo di Nabi. Menghampiri istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertanyakan hal itu. Kemudian setelah bertanya, ini orang mendapatkan jawaban dari mereka sedikit demi sedikit. Kemudian setelah mendapatkan jawaban itu mereka terkagum-kagum, Pak. Loh, hebat loh, ternyata ibadahnya Kanjeng Nabi ini kok luar biasa. Sayyidah Aisyah menceritakan, wah, Kanjeng Nabi niku sampai saya itu pernah, ini salah satu riwayat, pernah Kanjeng Nabi niku wayahe niki jatah kula, jatahe Sayyidah napa? Aisyah. Tak enten-enteni panggah salat wae. Begitu terbangun dari tempat tidurnya, golek wudu, air wudu, terus wudu. Mari wudu, Sayyidah Aisyah wis paes. Untuk dapat menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dienteni Kanjeng Nabi dalam berdirinya lama. Keturun, didelok ruku. Lah, sik ruku. Didelok lagi sujud malih, sampai keturun bolak-balik. Sampai didapati kaki beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bengkak karena ibadah di malam harinya. Makanya sampai Imam Busiri mengatakan dolam tu sunnata man ahyad dhalama ila anishtagat qadamahu dhurramin warami. Karena itu memang sunnahnya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bengkak dia punya kaki, beliau punya kaki menika ngibadah kali Gusti Allah, nangis. Dilihat oleh Sayyidah Aisyah, menika air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasahi jenggot beliau yang indah. Bingung. Ya Rasulullah, lan jenengan niku teng napa kok ngeten? Bukankah jenengan itu waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasul panjenengan niku lah sampun diampuni dosane jenengan sing dereng tercipta, yang belum terlaksana maupun yang sudah-sudah niku kabeh pun dijamin oleh Allah diampuni dosane. Lu jenengan kok panggah nangis? Dawuhipun beliau, afala akunu abdan syakura, bukankah aku sebagai hamba ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, sahabat yang mendapatkan cerita dari Sayyidah Aisyah yang model ngoten niku gedek-gedek. Bingung mereka. Mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah.
Dari mana kami ini bisa seperti kanjeng Nabi Muhammad? Jauh sekali kami dengan Rasulullah. Sementara Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Karena diceritai Sayyidah Aisyah tadi. Padahal dia dalam keadaan terjamin. Lah kita ini bagaimana? Rasulullah dikatakan waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, sudah dijamin ampunan dari Allah. Lah awak dhewe niki gak ono jaminane, bro, terus piye iki? Ngomong karo kancane. Lajeng akhirnya memutuskan wis ngene wae ngene. Lek ngono awake dhewe paling gak ya iso nyusul. Kita harus punya janji. Apa niki ngobrol bertiga? Ya, ada kelompok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari mereka mengatakan gini, amanah, adapun saya fa'asumud dahra fala uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahunnya. Tidak akan pernah aku itu mau membatalkan puasa saya. Kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Wis pokoknya 1 tahun penuh sampai mati saya akan isi dengan puasa. Karena Nabi Muhammad kan begitu kabarnya, poso toh. Elek panganan gak, mboten wonten. Kalau begitu idzan asum. Kalau begitu aku puasa. Ora terus ngamuk-ngamuk, Pak. Ora panganan. Wow, bojo. Aku kesel-kesel gak mau masakno. Kanjeng Nabi mboten elek panganan, mboten wonten. Kanjeng Nabi bingung. Ya wis gak apa-apa. Idzan asumu, sakniki aku tak poso. Kowe nak duwe bojo Kanjeng Nabi, Pak. Nggih. Sabar luar biasa. Lah delok keadaannya seperti itu, akhirnya ada sahabat ini mengatakan, lek ngono aku tak poso selamanya. Sing sitoke gak gelem kalah. Mengatakan wa ana aqumul lail fala anam. Aku akan dirikan malam sebagaimana yang dilakukan Nabi, dan aku tidak akan pernah tidur di malam hari. Wis sebagai bentuk pengikutanku terhadap Rasulullah SAW. Aku kalah banyak. Nabi itu kan sudah ada janji, sudah ada garansi. Lah saya belum ada. Berarti saya lek Nabi itu kadang-kadang sehari ya wis beni, tapi aku wis gak gelem turu blas, tak gawe ibadah terus. Wis tak janji sampai mati. Sing nomor 3 niku juga begitu, mikirnya, aduh, lek Kanjeng Nabi niki seperti ini, pumung aku rong rabi, wis, aku tak janji, wa ana a'tazilun nisa. Dari detik ini aku akan uzlah daripada perempuan, tak hindari semua bentuk perempuan, sing ayu, sing elek, sing lemu, sing kuru, mau, oke, wis gak kabeh, pokoknya aku gak mau dengan perempuan-perempuan. Aku tidak akan mau menikah dengan mereka. Wis titik. Wedi ketinggalan kali Kanjeng Nabi. Allah. Falamma balagha dzalika ila Rasulillah. Rupanya sampai kabar ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam krungu midhangetaken model ngeten niki. Itu Kanjeng Nabi jawab, menjelaskan kepada mereka. Innama ana a'lamukum billah wa ahsyakum lah. Dalam riwayat innama ana atqakum lah. Aku itu paling takwa kepada Allah. Aku paling tahu paling kenal kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsyakum lah. Kalau dibandingkan dari kalian, aku yang paling punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian harus tahu, para sahabatku, kalian harus tahu bahwasanya walakinni aqumu wa anam. Aku juga mendirikan malam, tapi aku juga tidur. Aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku juga berpuasa, tapi terkadang aku juga menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Aku juga kadang tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi itu perempuan-perempuan. Nisa utuh wong wedok sitok, wong wedok akeh. Nggih. Dawuhipun Kanjeng Nabi menegaskan bahwa ini adalah sunnahipun Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Wong kok gak gelem niru karo sunnahku iki untuk golonganku lho. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya para jamaah, tidak bisa buat alasan lek nikah niku adalah mencegah kita daripada kebaikan. Mboten, ini adalah pintu.
Beb, tapi kula niku rada kering, kula niku kangkung piye? Wis tawakal kali Gusti. Gusti. Dari situ kau akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibn Mas'ud itu bahkan mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Lek pengen sugih nikah. Lek pengen sugih nikah. Rabi niku malah jenengan oleh ganjaran, selain ganjaran jenengan itu bakal mendapatkan satu rizki yang lebih dari Allah ketika jenengan itu niati pun saya cukup paling tidaknya. Jangan mengkhawatirkan Allah. Iyakunu fuqara, lek pancen niku padha fakir-fakir, yughnihimullah min fadli. Allah akan kasih kekayaan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai meninggalkan pernikahan gara-gara alasan ini wau? Gak iso mangan, hati-hati sampean. Diusir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ndawuhaken man taraka tazwid, barang siapa orang yang meninggalkan sebuah pernikahan. Apa alasannya? Makhafatal ailah. Karena dia takut, karena dia tuh khawatir akan tidak mendapatkan rezeki, khawatir tidak mendapatkan satu biaya untuk menopang kehidupannya. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, falaisa minna, bukan daripada golonganku orang yang demikian. Gak diakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis to nikah ora biya lek awakmu ngrabekne anakmu ya sing tenan golekan fadl saking Gusti. Dadi wali lho sampean, iso dadi wali, Pak. Haji Suryat iki insyaallah habis malam ini dadi wali. Allahumma paling enggak ya wali cucunya wali. Nggih. Lho niku Kanjeng Nabi niku ndawuhaken menakahalillah, wong niku kok nikah karena dasarnya karena Allah. Niatnya berarti saya nggih. Niatnya berarti saya. Wa angkahalillah, dan dia itu menikahkan anaknya juga karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan apa-apa. Maka yang demikian ini istahaqqa wilayat Allah. Dia berhak mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maksudnya angkahalillah, nakahalillah niku napa? Dia menikah untuk aman, menjauhkan daripada fitnah, menjauhkan daripada perzinaan, ya? Menjauhkan daripada perkara yang membuat bendunipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo sing dereng nikah nggih ndang rapi, lek wis wayahe nggih. Dibanggakno Kanjeng Nabi, tanakahu tak suruh. Ayo nikah dan perbanyak anak. Nggih, dadi pabrik anak. Kenapa? Fa inni mubahin bukumul umam yaumal qiyamah. Aku benjang bakal bangga lek akeh umatku niki benjang ten dina kiamat paling bangga aku. Tapi yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang bagaimana? Umat yang diakoni Kanjeng Nabi. Bukan memperbanyak anak tapi anaknya gak ono sing soleh. Memperbanyak anak tapi anak-anak yang generasi pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membanggakan Kanjeng Nabi adalah generasi perjuangan penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya di malam hari ini Haji Suryat dan keluarganya memutuskan untuk di waktu-waktu perkawinan daripada putranya ini kemudian mengadakan satu maulid Nabi Muhammad. Kersane napa? Ben mantene niku punya hubungan kali Kanjeng. Mangke gadah putra putri niku juga punya hubungan kali Kanjeng. Pun sakjane ya tuwa tapi niku waktune bentek. Nah, muga-muga mawon kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala menika dipun paringi kemudahan, menika dipun paringi keberkahan, menika sedanten estu kawula panjenengan hadir ten menika majelis dipun rahmati kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Menika didongaaken mugi-mugi kemanten menika dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma dikasih keturunan yang saleh-salehah yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum samihuni ala taqsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.